Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qadar, program studi Manajemen Pembangunan Daerah dari Universitas Institut Pertanian Bogor. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Budidaya Rumput Laut dan Masa Depan Ekonomi Pesisir, Strategi Pembangunan Daerah Berkelanjutan di Kabupaten Wakatobi. Topik ini saya angkat karena budidaya rumput laut bukan hanya soal kegiatan produksi di wilayah pesisir, tetapi juga berkaitan erat dengan masa depan ekonomi lokal, kesejahteraan masyarakat, dan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan. Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mengapa Wakatobi menjadi kasus yang penting, apa saja isu strategis yang dihadapi, bagaimana hasil SWOT-nya, dan strategi apa yang paling relevan untuk memperkuat budidaya rumput laut sebagai penggerak ekonomi pesisir di masa depan. Pertama-tama, mengapa Wakatobi? Kabupaten Wakatobi adalah wilayah kepulauan yang memiliki kekayaan pesisir dan laut yang luar biasa. Wilayah ini dikenal memiliki sumber daya kelautan yang besar, sekaligus mempunyai nilai ekologis yang sangat penting. Karena itu, pembangunan di Wakatobi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Setiap strategi pembangunan harus mampu menjawab dua kebutuhan sekaligus, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan tetap menjaga daya dukung ekosistem laut. Nah, dalam konteks inilah budidaya rumput laut menjadi sangat menarik. Pemerintah pusat bahkan telah menempatkan Wakatobi sebagai lokasi percontohan budidaya rumput laut. Kawasan modeling seluas sekitar 51,25 hektar dibangun untuk mendukung kegiatan budidaya sekaligus hilirisasi. Pada tahun 2024, kawasan ini dilaporkan sudah memasuki panennya sekitar 250 ton. Nah, artinya rumput laut di Wakatobi bukan lagi sekedar potensi di atas kertas ya. Ini sudah menjadi agenda pembangunan yang nyata. Namun, kita juga tidak boleh hanya terpaku pada angka produksi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa budidaya rumput laut memang menarik karena modalnya relatif kecil dan siklus produksinya pendek. Tetapi kondisi itu tidak otomatis membuat rumah tangga nelayan keluar dari kerentanan. Persoalan mutu, kelembagaan, pasar, dan tata kelola masih menjadi tantangan serius. Jadi, isu utamanya bukan lagi apakah rumput laut punya potensi, tetapi bagaimana potensi itu bisa diubah menjadi kekuatan pembangunan yang benar-benar berkelanjutan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini merumuskan beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, mengapa budidaya rumput laut dapat dipandang sebagai isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan daerah berkelanjutan di Kabupaten Wakatobi? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Wakatobi? Yang ketiga, strategi apa yang paling relevan untuk memperkuat budidaya rumput laut sebagai penggerak ekonomi pesisir yang berkelanjutan? Dan yang keempat, bagaimana arah pengembangan budidaya rumput laut dapat mendukung masa depan ekonomi pesisir Wakatobi? Nah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis budidaya rumput laut sebagai isu strategis pembangunan daerah, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangannya, merumuskan strategi pembangunan daerah berkelanjutan berbasis budidaya rumput laut, serta menjelaskan hubungan antara pengembangan rumput laut dan masa depan ekonomi pesisir Wakatobi. Dengan kata lain, kajian ini tidak berhenti pada deskripsi potensi, tetapi berusaha merumuskan strategi yang lebih realistis, lebih terarah, dan lebih relevan untuk konteks Wakatobi. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan landasan teoritis yang digunakan dalam kajian. Yang pertama, pembangunan daerah berkelanjutan.
Pembangunan daerah yang baik tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus menjaga keberlanjutan sosial, lingkungan, dan kelembagaan secara bersamaan. Daerah yang hanya menjual bahan mentah akan sulit membangun ekonomi yang kuat. Sebaliknya, daerah yang mengolah potensinya sendiri memiliki peluang lebih besar untuk menahan manfaat ekonomi agar tetap berada di wilayah sendiri. Yang kedua, manajemen strategi. Manajemen strategik adalah proses merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dalam konteks pembangunan daerah, pendekatan ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan agar tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi memiliki arah kebijakan yang runtun dan terukur. Karena itu, rumput laut perlu diposisikan sebagai pilihan strategis pembangunan, bukan sekedar urusan produksi biasa. Yang ketiga, identifikasi isu strategis. Nah, langkah paling penting sebelum mencari solusi adalah memastikan bahwa masalah utama adalah sudah dikenali dengan benar. Dalam kasus Wakatobi, fokus isu strategis mengarah pada mutu produksi, kelembagaan ekonomi lokal, tata kelola wilayah, dan kemampuan menciptakan nilai tambah. Yang keempat, rumput laut dan ekonomi pesisir. Budidaya rumput laut penting karena menghubungkan tiga hal sekaligus, yaitu sumber daya laut, penghidupan rumah tangga, dan peluang pembangunan ekonomi daerah. Komunitas ini memiliki siklus produksi yang relatif singkat, modal yang tidak terlalu besar, dan manfaat yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat pesisir. Dari kerangka pemikiran ini, alurnya bergerak dari identifikasi isu, lalu analisis SWOT, kemudian perumusan strategi, hingga akhirnya menuju visi masa depan ekonomi pesisir Wakatobi yang lebih berkelanjutan. Budidaya rumput laut di Wakatobi memiliki posisi yang strategis karena berada pada titik pertemuan antara kebutuhan ekonomi dan tuntutan keberlanjutan lingkungan. Wakatobi adalah wilayah kepulauan yang juga merupakan kawasan konservasi. Ini berarti strategi ekonominya harus dirancang dengan hati-hati agar tidak merusak basis ekologis yang justru menjadi sumber kehidupan masyarakat. Nah, dalam situasi seperti ini, budidaya rumput laut muncul sebagai salah satu pilihan yang cukup menjanjikan. Sektor ini dapat memberi ruang ekonomi bagi masyarakat pesisir, tetapi tetap bisa dikelola dalam landscape pesisir yang sensitif asalkan tata kelolanya baik. Program modeling yang dibangun pemerintah pusat semakin memperkuat posisi ini. Nah, artinya rumput laut tidak lagi hanya dipandang sebagai komoditas lokal, melainkan sudah masuk ke dalam rangka pembangunan yang nyata. Namun, agar sektor ini benar-benar menjadi penggerak pembangunan daerah, kita perlu membaca isu-isu strategis yang menentukan masa depannya. Nah, dari sinilah analisis kemudian diarahkan pada persoalan-persoalan utama yang muncul dalam pengembangan budaya rumput laut di Wakatobi. Nah, berdasarkan hasil pembacaan terhadap faktor internal dan eksternal, posisi Wakatobi lebih tepat ditempatkan pada strategi penguatan fondasi, bukan ekspansi yang terlalu cepat. Mengapa demikian? Karena dari sisi kekuatan, Wakatobi memang memiliki kondisi perairan yang relatif sesuai untuk budidaya. Dukungan kebijakan pemerintah pusat ya, dan masyarakat pesisir yang sudah akrab dengan aktivitas budidaya rumput laut. Namun di sisi lain, terdapat beberapa kelemahan yang masih cukup menonjol, seperti mutu benih yang belum stabil, resiko penyakit dan cuaca, lemahnya kelembagaan usaha, serta keterbatasan pengolahan lokal. Sementara itu, peluangnya juga besar. Permintaan global terhadap rumput laut itu terus meningkat, dan komoditas ini bisa masuk ke banyak rantai industri ya, seperti pangan, farmasi, kosmetik, tekstil, bahkan bioenergi. Tapi ancamannya juga nyata, mulai dari fluktuasi harga, ketidakpastian kualitas, keterbatasan infrastruktur, tekanan lingkungan, hingga potensi konflik tata ruang di wilayah konservasi. Nah, karena itu, strategi yang paling relevan bagi Wakatobi bukanlah memperluas produksi secara terburu-buru, melainkan
memperkuat fondasi sektor ini terlebih dahulu agar lebih tahan terhadap resiko dan lebih siap berkembang dalam jangka panjang. Seperti itu. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan 4 arah strategi pembangunan daerah berkelanjutan berbasis budidaya rumput laut di Wakatobi. Strategi pertama adalah memperkuat basis produksi yang berkelanjutan. Ini mencakup perbaikan mutu bibit, pemilihan lokasi budidaya yang lebih tepat, penguatan pendampingan teknis, serta penyesuaian praktik budidaya dengan kondisi oceanografi setempat. Landasannya jelas, berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan budidaya sangat bergantung pada kesesuaian lahan, kualitas benih, dan kemampuan menyesuaikan teknis budidaya dengan kondisi lingkungan. Jadi, jika fondasi produksinya lemah, maka pengembangan sektor ini juga akan mudah goyah. Yang kedua, strategi yang kedua adalah mendorong peningkatan nilai tambah lokal. Nah, Wakatobi tidak cukup hanya memanen dan menjual rumput laut mentah. Jika hal ini terus terjadi, maka manfaat ekonomi terbesar akan lebih banyak mengalir ke luar daerah. Karena itu, standarisasi mutu, perbaikan proses pengeringan, dan pengolahan sederhana di tingkat lokal itu menjadi sangat penting. Dengan cara ini, rumput laut tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mulai masuk ke proses hilirisasi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat setempat. Strategi yang ketiga itu adalah memperkuat kelembagaan ekonomi pesisir dan kemitraan multi pihak. Pengembangan rumput laut di Wakatobi itu tidak bisa ditopang oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerjasama yang lebih kuat antara kelompok pembudidaya, koperasi, pemerintah, perguruan tinggi, dan juga lembaga teknis. Nah, hal ini penting karena persoalan harga, kualitas pasokan, dan kebijakan itu saling berhubungan satu sama lain. Tanpa pengembangan sektor ini akan sulit berjalan secara konsisten ya. Nah, yang strategi yang keempat itu adalah mengintegrasikan pengembangan rumput laut dengan tata kelola pesisir yang inklusif dan berkelanjutan. Wakatobi itu adalah wilayah konservasi ya. Karena itu pengembangan ekonomi pesisir harus tetap menjaga daya dukung lingkungannya, mempertahankan aturan lokal, menghormati hak asasi masyarakat, dan mempertimbangkan dimensi sosial secara bersamaan. Jadi ekonomi pesisir dan konservasi itu tidak boleh diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya itu harus dirancang agar saling menguatkan. Seperti itu. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa budidaya rumput laut memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan daerah berkelanjutan di Wakatobi. Sektor ini bukan hanya berpotensi menjadi sumber pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga dapat diarahkan menjadi salah satu penopang nyata masa depan ekonomi lokal ya. Namun potensi besar tersebut tidak akan otomatis berubah menjadi kekuatan perkembangan apabila persoalan mutu produksi, nilai tambah, kelembagaan, dan tata kelola wilayah itu belum dibenahi secara serius. Karena itu, strategi yang paling relevan bagi Wakatobi itu bukan sekadar memperluas produksinya, melainkan membangun sektor rumput laut yang lebih bermutu, lebih bernilai tambah, lebih kuat secara kelembagaan, dan tetap selaras dengan keberlanjutan ekosistem pesisir. Dengan cara itulah budidaya rumput laut dapat benar-benar menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Nah, berdasarkan hasil kajian ini, ada beberapa saran kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Itu yang pertama, pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu menempatkan budidaya rumput laut sebagai agenda strategis pembangunan daerah, bukan hanya sebagai program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Yang kedua, perbaikan mutu bibit, pendampingan teknis yang konsisten, dan penguatan kelompok budidaya harus menjadi prioritas utama sejak awal. Yang ketiga, pemerintah daerah perlu mendorong pengolahan sederhana di tingkat lokal dan penguatan nilai tambah agar manfaat ekonomi itu tidak sepenuhnya mengalir keluar dari Wakatobi. Dan yang keempat, seluruh pengembangan sektor ini harus tetap berada dalam kerangka tata kelola pesisir yang menjaga daya dukung lingkungan dan mempertahankan karakter Wakatobi itu sebagai wilayah konservasi. Intinya, ekonomi pesisir dan konservasi itu tidak harus dipertentangkan, justru keduanya bisa saling
harus saling menopang ya, seperti itu. Baik, demikian presentasi saya mengenai budidaya rumput laut dan masa depan ekonomi pesisir di Kabupaten Wakatobi. Semoga pemaparan ini memberikan gambaran bahwa budidaya rumput laut itu bukan sekedar isu produksi, tetapi merupakan bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.